Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in amma ba'du. Yang pertama-tama kita anjurkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan bisa meeting pada malam hari ini, dan rasa rahmat kita terhadap Nabi Jian kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari dalam gelap semasa terang sampai sekarang. Yang pertama-tama kita yang terhormat Tabiani Fumita selaku pondok pesantren seperti melakukan kita sama Mas Hamid Muria Ningila Negara dan Gus Eva dan Gus Arsha. Tak lupa serta yang telah mendidik saya, guru-guru yang ada di MTS Alkon Lorian kita yang telah membimbing kita, yang telah mendidik saya sampai kita sekarang. Yang terhormat teman-teman saya, saudara-saudara saya, tenaga saya dan semuanya. Tak lupa serta yang saya banggai dan saya sayangi keluarga-keluarga yang ada di rumah, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang rahasia wangi dari bunga. Nah, bunga melati, bunga mawar dan bunga jambu dan bunga yang lain-lain itu ada yang berbau wangi dan ada juga bunga-bunga yang berbau busuk. Itu adalah bau khas dari bunga yang berasal dari bunga itu. Bau khas dari bunga tersebut. Nah, baunya itu tidak pernah bau bunga jenis itu tidak pernah sama dengan bau bunga jenis lain. Misal contohnya itu kayak baunya bunga melati sama bunga mawar itu beda karena itu membuat ciri khas bunga tersebut. Nah, ada juga bunga itu ada juga yang wanginya bunga itu untuk memanggil binatang. Nah, binatang yang biasanya menyampari bunga yang berbau wangi itu biasanya kupu-kupu terus dan lain-lain. Kalau memanggil yang berbau busuk itu kayak apa ya, Bro? Yang berbau busuk itu kayak jambu monyet atau apa gitu kan, baunya busuk itu untuk memanggil lalat. Nah, jadi binatang itu mampir ke tumbuhan itu untuk mengambil yang namanya serbuk sari. Nah, lalu serbuk sari itu ikut ke nempel di hewan, lalu hewan itu akan terbang, lalu serbuk sarinya itu akan jatuh ke mahkota jatuh ke mahkota bunga atau ke benang sari untuk membuat untuk menumbuhkan biji. Nah, biji itu untuk menumbuhkan tanaman tersebut. Jadi misalnya bunga mawar itu ada kupu-kupu, terus kupu-kupu mampir. Nah, terus serbuk sari dari bunga mawar itu akan diambil, lalu kupu-kupu itu akan menjatuhkan serbuk sari kepada tangkai-tangkai yang lain, lalu akan menumbuhkan tanaman yang baru gitu. Lalu yang berbau wangi itu adalah mahkota bunga dan benang sari. Nah, biasanya di dalam benang sari itu ada jutaan sel. Nah, wahyu. Nah, jutaan sel, tapi tiap baunya tiap baunya itu tiap baunya itu ada dinding selnya. Nah, di dalam dinding sel itu ada namanya alkoid. Nah, alkoid itu berisi aneka zat kimia, ada yang zat beracun, ada juga zat berbau harum dan zat berbau busuk. Nah, zat-zat tersebut disebut dengan volatil. Nah, volatil itu biasanya yang bisa menembus dinding alkoid itu hanya volatil. Nah, volatil itu menguap lalu kita itu bisa mencium baunya. Karena penguapan tersebut kita bisa mencium bahwa itu wangi dan busuk. Nah, manusia suka bau volatile itu. Nah, lalu maka manusia itu membuat proses penyilangan. Nah, untuk menghasilkan penyilangan itu dapatlah proses sita, yaitu proses sita itu menghasilkan minyak esensial. Nah, lalu minyak esensial itu dibuat parfum. Nah, tapi sayangnya minyak esensial itu hanya saat satu kali penyulingan itu hanya menghasilkan sedikit esensial. Lalu maka manusia itu tidak banyak berpikir, lalu
minyak esensial tersebut kita gabung dengan alkohol, maka jadilah parfum. Nah, lalu parfumnya itu biasanya lalu karena ada alkohol maka itu akan murah. Lalu jika hanya murni minyak esensial maka itu akan mahal harganya. Oke, jika ada salah kata untuk maafkan, kita sama-sama belajar, sama-sama mengalah, sama-sama mengalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.